Sekarang akan mencakup prinsip-prinsip fikih muamalah. Ini yang menjadi sangat penting menurut saya untuk kita ketahui bersama. Terus Pak, prinsip-prinsip fikih muamalah. Jadi ada 3 prinsip penting yang menjadi prinsip fikih muamalah atau muamalah. Pertama adalah tauhid, yaitu adanya misi ibadah, misi khilafah, ya, misi keseimbangan spiritual material. Ini penting karena kita sebagai khalifatullah fil ardi itu ya, sebagai wakil Allah ya di muka bumi ini, tentu kita harus merepresentasikan juga kan. Ketika kita bicara soal fikih muamalah, kita juga harus melihat bahwa kita misalkan berdagang, misalnya berbisnis itu, kita juga harus berpikir bahwa ini juga merupakan bagian daripada ibadah. Karena menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, itu bukan cuma sekedar itu. Tapi Anda berdagang, Anda berbisnis ya, diniati misalnya untuk mencari nafkah keluarga, itu masuk daripada ibadah gitu. Yang ketiga akhlak, itu juga penting. Ada prinsip akhlaknya itu kejujuran, keterbukaan, kasih sayang itu, kesetiakawanan, persamaan, tanggung jawab, profesional, suka sama suka dan lain-lain. Yang ketiga sekarang bicara hukum. Ada prinsip di dalam muamalah ini. Ini sebenarnya perlu mendapatkan tekanan ini. Yang pertama dikatakan bahwa hukum asal muamalah itu boleh. Ini menurut saya menarik, pernyataan boleh itu. Jadi ada hal yang berbeda karakteristiknya antara fikih ibadah dan fiqhul muamalah. Fiqhul ibadah dan fiqhul muamalah. Ketika kita bicara ngomong fiqhul ibadah, maka al-aslu adalah harus tauqif, ittiba. Ya, mengikuti gitulah ya, mengikuti tahrim gitu itu kan. Mengikuti apa yang sudah digariskan itu dalam soal ibadah. Maka ada yang bilang kalau di muamalah itu diperbolehkan, kalau dalam ibadah tahrim. Jadi kita nggak boleh merekayasa bikin ibadah model-model lain lah, kira-kira itu haram kan kayak gitu. Harus seperti yang sudah ada. Tetapi berbeda dengan fikih ibadah adalah fikih muamalah. Di dalam persoalan fikih muamalah, hukum asalnya itu adalah diperbolehkan. Karena itu, ketika kita menemukan persoalan-persoalan yang terkait dengan fikih muamalah, strategi kita untuk menjawab adalah mencari dalil yang melarangnya. Itu penting. Karena ketika tidak ditemukan dalil yang melarangnya, maka itu dikembalikan kepada hukum asal, yaitu al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ayyadulla dalilun ya ala tahrimiha. Bahwa pada prinsipnya hukum dasar dalam bermuamalah itu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan atas larangan, atas keharamannya. Ini penting, saudara-saudara yang saya hormati, ketika kita bicara soal fikih muamalah, ketika kita menghadapi satu persoalan yang terkait dengan muamalah, maka harus kembali kepada hukum asal selama tidak menemukan dalil yang melarangnya. Maka jawabannya, carilah dulu dalil yang melarangnya. Ketika tidak ditemukan, baru dikembalikan kepada hukum asal yaitu ibahah. Yang kedua, kebebasan membuat akad dan transaksi atas dasar tarodin itu saling rela. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarodin minkum. Prinsip tarodin ya, ini penting juga ini. Prinsip saling sukarela. Mungkin kita semua sudah mafhum ya, sudah biasa aja orangnya sukarela, kita mengadakan transaksi dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan. Pertanyaannya, tarodin itu kan di hati. Ya. Tarodin itu letaknya di hati, saling rela itu di hati. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu, bagaimana kita tahu bahwa sampean itu rela ketika kita melakukan transaksi sementara kerelaan itu di dalam hati. Disinilah kemudian madhab fikih, pandangan seperti madhab Syafi'i misalnya, menyatakan bahwa tarodin dibuktikan dengan adanya al-ijab wal qabul. Jadi kalau ditanya apa dalilnya ijab dan qabul, dalilnya adalah
prinsip tarodin tadi itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarodin minkum. Jadi kamu nggak boleh ya itu. Ini menjadi prinsip yang menarik menurut saya. Kalau ditanya tarodin itu adalah apa? Di dalam hati loh tempatnya. Maka dia perlu dimanifestasikan. Nah, cara memanifestasikannya adalah dengan apa? Dengan melakukan al-ijab dan qabul. Yang ketiga, muamalah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Itu saya kira sudah mafhum ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh ajaran-ajaran Islam, baik yang mau ibadah, yang terkait dengan soal ibadah, maupun yang terkait dengan soal muamalah, itu memang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Yang keempat, objek muamalah harus halal dan baik, ya jelas itu. Hukum muamalah terdiri pada hukum yang tetap dan hukum yang berubah. Contoh yang tetap, riba tetap haram. Ya. Jual beli tetap boleh, halal. Riba itu sesuatu yang kemudian tetap itu. Tapi apakah ada yang berubah? Ada yang banyak yang berubah gitu. Ada banyak yang berubah itu sebenarnya kan. Seperti ijarah muntahiyah bitamplik itu kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh itu kan. Itu kan sebenarnya karena itu merupakan sebagai sebuah hasil istihad gitu. Sehingga kita bisa mengalami perubahan-perubahan gitu. Nanti saya akan mengambil contoh yang lain. Yang keenam, muamalah terbebas daripada unsur riba jelas. Judi, gharar, tadlis, ghis, ikrah, riswah, doror, zalim. Terpenuhi yang ketujuh, terpenuhi rukun dan syarat akad. Ini penting ya, rukun dan syarat akad harus dibaca nanti itu. Kalau jangan dibaca coba di sini nggak cukup waktunya harus jelasin itu. Yang penting misalkan rukun akad. Rukun akad itu kan ya ada pembeli, misalkan jual beli misalkan ya, ada pembeli, ada penjual, ada sihot, ada barangnya, ada harga itu kan. Nah itu penting. Ketika apa dalilnya ahallallah al-bai' wa harrama riba misalnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu ya kan nggak mungkin tanpa adanya unsur-unsur tersebut. Nah, ini penting. Rukun-rukun jual beli itu ada syarat-syarat akadnya, orangnya harus mukallaf ya. Macam-macam. Harus orang yang punya ahliyatul adat, cakap hukum.